Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari saya sendiri, Abral Hadi, Meisya Kartika, Raihan, Raisa Aulia, dan Yulia Elizabeth. Di sini materi yang akan kami presentasikan yaitu identifikasi tumbuhan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu apa itu identifikasi? Identifikasi tumbuhan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengungkapkan dan menetapkan identitas atau jati diri tumbuhan. Dalam hal ini adalah menentukan nama tumbuhan yang benar serta tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi. Identifikasi berkaitan erat dengan klasifikasi karena klasifikasi digunakan untuk mengetahui kekerabatan antar tumbuhan. Identifikasi dan klasifikasi dapat diawali dengan melakukan pengamatan pada karakter atau ciri morfologi pada akar, umbi, rimpang, batang, daun, dan bagian tanaman yang lain pada spesies. Karakter yang muncul inilah yang dapat digunakan untuk proses identifikasi. Tumbuhan yang akan diidentifikasi dimungkinkan ada yang belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan, sehingga penentuan nama baru atau tingkat taksonya harus mengikuti aturan yang terdapat di dalam KITT atau Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan. Tumbuhan yang telah dikenali dapat diidentifikasi menggunakan ahli tumbuhan, spesimen, herbarium, buku-buku flora, ataupun kunci determinasi. apa tujuan identifikasi? Nah, proses mengidentifikasi tumbuhan sendiri bertujuan untuk mengetahui identitas dari tumbuhan yang belum diketahui. Identifikasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni mendeskripsikan tumbuhan dan menggunakan daftar kemungkinan. Tumbuhan yang akan diidentifikasi harus dideskripsikan semua bagian morfologinya. Penggunaan referensi harus mencakup semua kemungkinan yang akan terjadi dalam proses identifikasi. Tumbuhan asli ataupun tumbuhan naturalisasi dan flora daerah dapat pula digunakan dalam proses identifikasi tumbuhan yang belum diketahui. Ada beberapa metode identifikasi. Yang pertama, kunci taksonomi. Kedua, membandingkan spesimen. Ketiga, menulis deskripsi tumbuhan. Keempat, membandingkan gambar. Dan yang kelima, pendapat lembaga atau ahli. Dilanjutkan oleh Meisya Kartika. kunci determinasi. Kunci determinasi sendiri merupakan cara atau langkah untuk memilih organisme dan mengelompokkannya pada taksa makhluk hidup. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh kunci determinasi pada samping sebelah kanan. Kemudian, membandingkan spesimen. Membandingkan spesimen bisa diartikan sebagai mengidentifikasikan tumbuhan. Dapat dilakukan dengan membandingkan secara langsung dengan adanya spesimen sebagai acuan yang diberi etiket atau penanda. Spesimen dapat menggunakan tumbuhan hidup. Namun, umumnya spesimen yang digunakan adalah koleksi tumbuhan yang dikeringkan atau yang sering disebut herbarium. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raihan. menulis deskripsi tumbuhan. Tumbuhan akan lebih mudah dikenali dengan mengetahui secara detail ciri. Salah satu cara yakni dengan mendeskripsikan ciri-ciri dan tumbuhan secara detail. Deskripsi akan mempermudah dalam membedakan antara tumbuhan yang sudah diketahui dengan yang belum diketahui. Membandingkan gambar. Mengidentifikasi tumbuhan dengan cara membandingkan objek dengan gambar atau ilustrasi. Metode ini memiliki kelemahan pada sumber gambar yang digunakan sebagai pembanding. Pendapat lembaga atau ahli. Jika beberapa metode belum teridentifikasi, metode lain adalah mencari pendapat orang yang diyakini kompeten. Metode ini membutuhkan banyak waktu dan uang untuk mengidentifikasi tanaman tersebut. Lembaga atau ahli yang telah menguasai semua literatur akan mampu mengidentifikasi tumbuhan dengan lebih presisi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.